Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Adia. Saya adalah mahasiswi PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Dan di video kali ini saya akan mengulas terkait dengan pemahaman peserta didik dan pembelajarannya pada topik 3 demonstrasi kontekstual. Saya akan mengulas tentang asesmen di ruang kelas yang telah dirancang oleh guru pamong saya di SMK Lab School Unesa 1 Surabaya. Adapun ulasan terhadap salah satu asesmen yang telah diterapkan guru pamong di kelas, terdapat beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Dimulai dari pertanyaan pertama, bagian mana dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan, jika ditinjau pada aspek kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik, guru sudah merancang asesmennya sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik pada tahap operasional formal. Instrumen tes tulis, penilaian sikap yang dilakukan guru sudah mampu diterima oleh peserta didik untuk dilakukan pengerjaan. Pertanyaan kedua adalah, bagian mana dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Saya menjawab, sudah ada bagian yang menunjukkan serta memperhatikan lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Hal itu terlihat dari bagaimana guru membagi kelompok. Dalam LKPD ini pun, guru juga telah merancang soal kontekstual yang di dalamnya mencerminkan adanya kebiasaan atau budaya bahkan karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Soal yang ketiga adalah bagian mana dalam asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Saya menjawab, semua peserta didik dianggap mempunyai kemampuan yang berbeda jika dilihat dari rancangan asesmen yang dilakukan oleh guru pamong. Hal itu terlihat dari LKPD yang diberikan dan juga pembentukan kelompok yang dibentuk secara berdasar pada kemampuan peserta didik. Dari RPP ini terlihat adanya diferensiasi kemampuan peserta didik yang dipertimbangkan guru untuk melakukan asesmen. Sedangkan untuk pertanyaan selanjutnya adalah, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran guru. Dari rancangan asesmen yang telah dilakukan oleh guru pamong, saya melihat bahwa guru pamong memberikan beberapa pertanyaan pemantik dan pertanyaan lainnya, serta peserta didik juga ada yang bertanya saat proses pembelajaran dan diskusi kelompok sedang berlangsung. Sedangkan untuk pertanyaan terakhir adalah, jika Anda menjadi guru di kelas itu, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budayanya, dan karakteristik peserta didik itu sendiri, serta kemampuan peserta didik. Tuliskan pendapat Anda secara lengkap. Hal-hal yang ingin saya tingkatkan adalah, saya ingin meningkatkan pemahaman saya tentang tahapan perkembangan peserta didik. Dalam hal ini, saya akan memperdalam pengetahuan saya dan saya mengimplementasikannya untuk memahami bagaimana perkembangan peserta didik itu di dalam kelas. Perkembangan peserta didik ini misalnya akan saya tulis secara konsisten di jurnal perkembangan peserta didik. Di sana akan terekam perkembangan tiap peserta didik secara berkala. Dari situlah saya bisa memodifikasi asesmen yang sudah saya rancang sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik ataupun asesmen-asesmen yang akan saya rancang nantinya. Saya akan terus mencoba untuk memahami bagaimana budaya yang terbangun di kelas. Sebab budaya di kelas itulah atau latar belakang itulah yang akan mempengaruhi proses belajar di dalamnya. Untuk memaksimalkan efektivitas asesmen pada tahapan kemampuan peserta didik, saya akan mencoba untuk terus mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan serta mencatat perkembangan kemampuan kognitif peserta didik atau mengelompokkannya. Hal tersebut saya rasa perlu dilakukan sebagai acuan dalam penyusunan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik sendiri. Demikian video ini, semoga bermanfaat.